Rudal pertahanan udara merupakan alutsista penting yang harus dimiliki sebagai elemen pertahanan udara untuk melindungi objek-objek vital dari serangan udara musuh. Tentara Nasional Indonesia dalam sejarahnya telah menggunakan berbagai jenis peluru kendali pertahanan udara. Indonesia pernah memiliki rudal S-75 buatan Soviet atau dikenal dengan nama lain SA-2 yang mampu menjangkau jarak hingga 45 km. TNI juga pernah mengoperasikan rudal Rapier buatan Inggris. Rudal ini menjadi tulang punggung rudal pertahanan udara TNI selama 2 dasawarsa. Keduanya kini sudah dipensiunkan. Saat ini, rudal pertahanan udara yang dimiliki TNI masih didominasi rudal jenis Manpads atau Man Portable Air Defense System, alias rudal pertahanan udara portable yang dapat dioperasikan perseorangan. Rudal ini merupakan rudal jarak pendek. Namun, kini TNI mulai melakukan pengadaan rudal pertahanan udara jarak menengah. Inilah rudal-rudal pertahanan udara yang digunakan oleh TNI. RPS-70 adalah rudal pertahanan udara jarak pendek buatan Swedia. RPS merupakan singkatan dari robot system. Dalam bahasa Swedia, robot berarti misil. Angka 70 merupakan tahun rudal ini mulai dirancang. Meskipun dirancang sejak tahun 70-an, namun hingga saat ini sistem RPS-70 terus mengalami perkembangan. Meskipun tergolong sebagai Manpads atau Man Portable Air Defense System, namun RPS-70 tidak dapat dioperasikan dengan cara dipanggul sebagaimana rudal Manpads lainnya. Hal ini karena bobot peluncur rudal ini cukup berat. Untuk operasinya, RPS-70 disangga dengan penyangga berkaki 3. Berat keseluruhan misil, peluncur, dan penyangga ini mencapai 87 kg. Rudal RPS-70 bekerja dengan panduan sinar laser. Selama penembakan, penembak terus membidikkan laser ke sasaran di udara. Sensor di belakang rudal mendeteksi pancaran sinar laser yang dipancarkan dari peluncur. Sistem kendali di dalam rudal terus-menerus menyesuaikan arah terbang rudal dengan arah bidikan laser. Sistem ini memiliki keunggulan tidak dapat dijamming seperti rudal berpengendali radar. Juga, rudal tidak bisa dikecoh dengan flare seperti rudal pencari panas. Namun, kelemahannya adalah penembak harus terus membidik sasaran sebelum rudal mengenainya. Agar dapat membidik sasaran terbang pada jarak jauh, peluncur RPS-70 dilengkapi teleskop pembidik dengan kekuatan perbesaran 7 kali. Ketika ditembakkan, RPS-70 didorong oleh booster yang akan melontarkan rudal beberapa meter dari tabung peluncur. Ini agar penembak tidak terkena semburan dari roket utama. Setelah booster melontarkan rudal ke jarak aman, roket berbahan bakar padat sebagai pendorong utama akan menyala dan melesatkan rudal hingga kecepatan 2 kali kecepatan suara. Hulu ledak RPS-70 dilengkapi dengan proximity fuse yang akan meledakkan rudal ketika mendekati sasaran, sehingga rudal tidak harus benar-benar menghantam target untuk menjatuhkannya. Ledakan hulu ledak ini melontarkan 3000 bola-bola tungsten yang akan menghancurkan sasaran. Rudal ini mampu menjangkau sasaran hingga jarak 8 km. Nama yang diberikan pada rudal panggul anti pesawat ini adalah Grom. Grom berarti petir atau halilintar dalam bahasa Polandia. Nama lengkap rudal ini adalah BZR Grom atau Przewodniczy Zestał Rakietowy. Rudal buatan Polandia ini dirancang untuk menembak helikopter dan pesawat terbang yang terbang rendah. Dengan bobot total 16 kg, menjadikan Grom dapat dengan mudah dioperasikan dengan cara dipanggul di pundak dan dapat dioperasikan oleh satu orang saja. Rudal Grom dirancang sejak tahun 1992 oleh beberapa biro perancang teknologi militer di Polandia. Rudal ini resmi dioperasikan oleh militer Polandia tahun 1995. Indonesia mulai menggunakan Grom sejak tahun 2007. Rudal Grom yang digunakan TNI selain berupa rudal panggul juga dikombinasikan dengan meriam pertahanan udara ZUR-23 menjadi senjata pertahanan udara komposit yang bernama ZUR-23 2KG. Selain itu, rudal Grom juga ditempatkan di atas platform kendaraan jeep. Sistem ini disebut sebagai Poprat. Dalam sistem Poprat, tembakan rudal dikendalikan dari dalam kendaraan. Grom merupakan rudal pencari panas yang bekerja dengan sensor inframerah.
Sensor inframerah yang berada di ujung rudal mendeteksi pancaran inframerah yang berasal dari panas yang dikeluarkan oleh pesawat musuh. Panas ini umumnya berasal dari semburan mesin jet atau bagian exhaust helikopter. Sensor ini merupakan sensor pasif yang tidak memancarkan apapun, sehingga sulit dideteksi oleh sasaran yang sedang dituju. Selain itu, kelebihan lain rudal pencari panas seperti rudal Chrome adalah kemampuan fire and forget. Setelah menembak, rudal akan mengejar sendiri sasarannya. Penembak tidak perlu terus membidik sasaran. Tetapi kelemahannya, jika pilot musuh mengetahui sedang dikejar oleh rudal ini, maka sistem pencari panas seperti pada rudal Chrome mudah dikecoh dengan flare. Rudal akan berbelok mengejar flare yang dilontarkan oleh pesawat musuh. Rudal Chrome mampu melesat dengan kecepatan 650 meter per detik atau 1,8 kali kecepatan suara. Rudal ini mampu menjangkau sasaran hingga 5,5 km. Hulu ledaknya menggunakan kontak fuse yang akan meledak ketika menghantam sasaran. Rudal panggul atau Manpack Strela merupakan rudal anti pesawat andalan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Hal ini berawal dari pembelian 39 kapal perang ex-Jerman Timur pada tahun 1994. Dalam paket pembelian kapal tersebut, selain termasuk amunisi, ternyata juga termasuk rudal panggul 9K32 Strela, atau yang di negara barat dikenal dengan nama SA-7 Grail. Jumlah rudal Strela yang didapatkan Indonesia dalam paket pembelian tersebut cukup banyak, mencapai 1.550 unit. TNI Angkatan Laut mengoperasikan rudal Strela sebagai rudal anti serangan udara dan ditempatkan di atas kapal perang Republik Indonesia. Sebagian rudal diserahkan kepada Korps Marinir dan digunakan sebagai rudal panggul. Sebagian lagi ditempatkan di atas platform kendaraan truk. Rudal ini merupakan rudal pencari panas dengan sensor inframerah pasif. Rudal ini menggunakan impact fuse, yang artinya baru meledak jika menabrak sasaran. Untuk meningkatkan efektivitas rudal ini, Litbang TNI Angkatan Laut memodifikasi rudal ini dengan proximity fuse, sehingga rudal tidak harus benar-benar mengenai sasaran, cukup mendekati sasaran dan meledak di dekatnya, sehingga kemungkinan perkenaannya semakin tinggi. Hasil modifikasi ini diberi nama AL-1M. Ini adalah rudal Manpack andalan Korps Pasukan Khas atau Korps Khas TNI Angkatan Udara. Rudal panggul buatan Cina ini bernama Jianwei, yang berarti pelopor. Versi yang digunakan TNI Angkatan Udara adalah Jianwei 3 atau disingkat JW3. Cina mengembangkan rudal ini berdasarkan rudal Igla buatan Uni Soviet. Rudal ini pada dasarnya adalah rudal pencari panas dengan sensor inframerah. Namun versi JW3 ternyata berbeda. JW3 tidak lagi menggunakan sensor pasif inframerah, tetapi menggunakan penuntun laser semi-aktif yang terletak di ujung rudal. Hal ini membuat JW3 tidak dapat dikecoh dengan flare. JW3 dapat dengan mudah dioperasikan oleh satu orang personil. Rudal ini dapat dioperasikan dengan dipanggul, namun mengingat bobot keseluruhan termasuk peluncurnya mencapai 23 kg, rudal ini juga dapat dipasang pada dudukan tripod. JW3 memiliki kecepatan yang cukup tinggi, 750 meter per detik atau Mach 2,7 alias 2,7 kali kecepatan suara. JW3 mampu menjangkau sasaran hingga jarak 8 km dan mampu mencapai ketinggian maksimal 5.000 meter. Selain menggunakan rudal JW3 buatan Cina, Paskhas TNI Angkatan Udara juga menggunakan rudal buatan Korea Selatan. Rudal ini bernama Simgung, namun untuk pemasaran di dunia internasional menggunakan nama Siron. Rudal ini dibuat oleh perusahaan LIG Next One yang merupakan anak perusahaan LG Corporation dari Korea Selatan. Seperti kebanyakan rudal portable anti pesawat lainnya, Siron juga menggunakan sensor inframerah untuk mengendus sumber panas dari sasaran. Tetapi pada rudal Siron, selain sensor inframerah, ada tambahan sensor UV, sehingga rudal ini lebih sulit untuk dikecoh dengan flare. Indonesia mulai menggunakan Siron sejak tahun 2014.
Paskhas TNI AU mengintegrasikan penggunaan rudal Chiron dengan sistem meriam pertahanan udara Sky Shield. Keseluruhan sistem rudal ini berbobot total 24 kg, sedangkan rudalnya sendiri berbobot 14 kg. Chiron mampu melesat dengan kecepatan maks 2,4 atau 700 meter per detik. Hulu ledak rudal ini berbobot 2,4 kg. Hulu ledak ini dilengkapi dengan proximity fuse yang akan memicu ledakan ketika berjarak 1,5 meter dari target. Ketika rudal meledak, akan melontarkan 720 butir pecahan logam ke segala arah yang akan mengoyak dan menjatuhkan sasaran terbang. Rudal Mistral buatan Prancis ini sangat mudah dikenali karena bentuk ujungnya yang menyerupai pensil. Di negara asalnya, rudal ini sudah digunakan sejak tahun 1988. Indonesia sendiri mulai menggunakan Mistral sejak tahun 2012. Mistral yang digunakan TNI berada dalam platform peluncur Atlas yang terdiri dari 2 peluncur rudal dan perangkat alat bidik dengan sensor thermal. Sistem Mistral Atlas dapat ditempatkan di atas permukaan tanah maupun ditempatkan di atas kendaraan, misalnya kendaraan taktis komodo. Selain itu, TNI juga pernah menguji cobakan pergelaran rudal Mistral di atas puncak gedung pencakar langit. Rudal Mistral dioperasikan oleh Detasemen Arhanud TNI Angkatan Darat. Seperti halnya rudal Manpads lainnya, rudal Mistral juga terdiri dari 2 pendorong. Yang pertama adalah booster awal yang melontarkan misil beberapa meter. Setelah itu, baru roket utama menyala. Hal ini untuk melindungi penembak dari bahaya semburan roket. Rudal ini merupakan rudal pencari panas yang menggunakan sensor inframerah. Untuk menghindari agar rudal ini tidak mudah terkecoh oleh flare yang dilontarkan oleh pesawat musuh, Mistral dilengkapi dengan sistem proportional navigation yang menggunakan giroskop. Rudal Mistral memiliki panjang 1,86 meter dan diameter 90 mm. Mampu melesat dengan kecepatan 800 meter per detik atau 2,6 kali kecepatan suara. Jarak tembak efektifnya adalah 5,5 km. Hulu ledak pada Mistral dapat menggunakan proximity fuse maupun impact fuse. Ledakan hulu ledak berbobot 2,95 kg ini melontarkan ratusan bola berbahan tungsten yang akan menghancurkan sasaran. Rudal buatan Inggris yang bernama Starstreak ini merupakan salah satu arsenal terbaru dalam jajaran rudal pertahanan udara yang dimiliki oleh TNI. Rudal ini dibeli Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 9 peluncur. Dan di tahun 2019 ini akan ditambah lagi sebanyak 4 baterai atau sekitar 36 unit peluncur rudal Starstreak. Starstreak sering juga disebut sebagai Starstreak HVM atau High Velocity Missile atau misil kecepatan tinggi. Hal ini karena kecepatan rudal ini mencapai maks 4 atau 4 kali kecepatan suara, menjadikannya rudal pertahanan udara tercepat yang dimiliki TNI. Starstreak dikendalikan dengan sistem pengendali yang disebut SECLOS atau Semi-Automatic Command to Line of Sight. Sistem ini hampir mirip dengan rudal RPS-70, di mana penembak harus terus membidik sasaran hingga rudal mengenainya. Dengan sistem ini, rudal tidak bisa dikecoh dengan flare atau dijamming dengan gelombang elektromagnetik. Keunikan dari rudal ini adalah hulu ledaknya terdiri dari 3 submunisi kecil yang berbentuk seperti anak panah. Saat mendekati sasaran, ketiga submunisi ini dilepaskan dan dipandu dengan laser menuju sasaran. Submunisi ini terbuat dari logam paduan tungsten yang sangat keras yang mampu menembus sasaran. Di belakang submunisi ini terdapat bahan peledak yang akan meledak sepersekian detik setelah menabrak sasaran, sehingga submunisi ini meledak di dalam badan pesawat yang menjadi target, menimbulkan kehancuran yang lebih besar daripada jika meledak di luar target. NASAMS merupakan singkatan dari National Advanced Surface to Air Missile System. Kata nasional pada kepanjangan NASAMS sering juga disebut sebagai Norwegian, karena NASAMS merupakan sistem peluncur rudal anti pesawat buatan Norwegia. Rudal yang diluncurkan oleh NASAMS aslinya adalah rudal udara ke udara IM-120 Amram buatan Amerika.
yang umumnya diluncurkan dari pesawat tempur. Namun, dengan sistem NASAMS ini, rudal AMRAAM diluncurkan dari darat. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian NASAMS pada Oktober 2017. Pengadaan NASAMS oleh TNI akhirnya mengisi kekosongan rudal pertahanan udara jarak menengah. Setelah pensiunnya rudal SA-2, praktis TNI hanya memiliki rudal darat ke udara jarak pendek yang hanya mampu menjangkau jarak antara 5 hingga 8 km. Dengan hadirnya NASAMS, maka TNI akan memiliki rudal pertahanan udara jarak menengah. Jarak jangkau NASAMS bervariasi mulai 30 km hingga 180 km, tergantung tipe rudal AMRAAM yang ada di dalamnya. Kesepakatan pengadaan NASAMS dengan Norwegia hanya meliputi peluncur, radar, radio, pos komando, serta paket pelatihan. Sedangkan rudalnya, pembeliannya melalui kesepakatan terpisah antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Itulah rudal-rudal pertahanan udara yang digunakan oleh TNI untuk menjaga objek-objek vital dari serangan musuh.